Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu Kepala Urusan SMK Telkom Banjarbaru untuk duduk di depan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Bu Ria Dwi Puspa, menjadi pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Telkom Banjarbaru, Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes MSI, kemudian yang terhormat Ibu Kepala TU, Ibu Yeni Susiatiningsih, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Telkom Banjarbaru, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Urusan SMK Telkom Banjarbaru, dan Bapak Ibu Wali kelas 10 SMK Telkom Banjarbaru. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada wali murid atau orang tua kelas 10 SMK Telkom Banjarbaru angkatan 25. Terlebih dahulu izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa pembuka, yang ketiga adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan Mars Telkom School, yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Telkom Banjarbaru, kemudian dilanjutkan oleh penampilan siswa dari SMK Telkom Banjarbaru, dilanjutkan lagi sosialisasi kurikulum SMK Telkom Banjarbaru, pengenalan wali kelas 10 kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 SMK Telkom Banjarbaru, dilanjutkan sosialisasi bidang kesiswaan terkait karakter building siswa SMK Telkom Banjarbaru. Dilanjutkan lagi dengan kegiatan sosialisasi sarana prasarana SMK Telkom Banjarbaru. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sosialisasi keuangan terkait dengan pembayaran biaya sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari, marilah kita buka kegiatan pagi ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya dilanjutkan oleh doa pembuka yang akan dipandu oleh Bapak Bayu Arif. Kepada Bapak Bayu Arif, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk doa izin akan saya pimpin sesuai dengan agama Islam. Kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama selain Islam, bisa menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرة الموت ونجينا من النار وعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في خير ورزق وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara dilanjutkan dengan memutaran lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Telkom School. Kepada para hadirin dimohon berdiri.
pendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom Schools mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom Schools Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom Schools Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. Telkom Schools mendidik anak Indonesia, calon untuk pemimpin bangsa. Satukan tekad jiwa yang kuat, bangun harkat citra negara. Telkom Schools mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata. Prestasi pendidikan yang berkesinambungan untuk jadi unggulan anak negeri. Maju-majulah Telkom Schools Indonesia, membangun karakter siswa. Jaya-jayalah Telkom Schools Indonesia, siap cerdas dan tunas muda bangsa. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Telkom Banjarbaru kepada Bapak Dr. Eko Suhartono, Dr. Andes FMI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya ini baru konser dengan Dewa 19, jadi agak hilang gitu. Jadi saya sebenarnya penggantinya Once nggak jadi, gara-gara suaranya hilang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mana pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama hadir dalam rangka mensosialisasikan bagaimana sistem pendidikan yang ada di SMK Telkom, baik pada saat pelaksanaan maupun nanti kalau sudah selesai, itu sebenarnya kita mau mengantarkan kemana gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya kenalkan dulu. Nama saya Eko Suhartono, saya menjadi kepala sekolah di SMK Telkom sejak tahun 2019. Instansi saya ini diperbantukan dari Fakultas Kedokteran. Jadi saya ini dosen di Fakultas Kedokteran, terus kemudian ada kerjasama antara Yayasan Pendidikan Telkom dan ULM, akhirnya saya ditempatkan di sini sebagai kepala sekolah yang diperbantukan. Jadi kadang-kadang saya ya kuliah gitu Bu, di FK, ya kadang-kadang di sini. Tapi banyak di sininya. Sebelumnya saya kenalkan juga, di samping kanan saya ini tadi disebutkan, ini namanya Valerian. Beliau masih muda, usia baru 28 tahun, rencananya punya anak. Rencananya, karena sudah 8 bulan ya, 8 bulan, istrinya 1. Beliau alumni SMK Telkom. Beliau alumni SMK Telkom, kemudian melanjutkan ke Telkom University. Nah sekarang mengabdikan diri di SMK Telkom. Sebelah kanannya lagi ini Ibu Yeni Susanti, sarjana ekonomi. Beliau Menteri Keuangan, Menko Equindo. Jadi nanti kalau kurang uang itu
nabrak-nabraknya ke sini. Sebelah kiri saya ini Pak Ridho, Pak Muhammad Ridho, beliau dari matematika, sekarang menjadi wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana. Sengaja saya pilih dari matematika. Matematika kan hitungannya bangun-bangun sarana prasarana ini. Jadi supaya nggak salah ngitungnya, supaya 3 tambah 5 tetap 8. Jadi saya pilih orang matematika. Kemudian sebelah kirinya lagi, ini namanya Mas Fahriansa, beliau wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Jadi nanti kalau anak bapak ibu diteraki, komandannya dia bagian teriak-teriak. Gitu. Jadi kalau karakternya nggak cocok, terlambat, itu beliau ini yang jenderalnya. Kemudian yang di depan ini Pak Rizky Pratama, Mas Rizky Pratama. Beliau KUR prestasi. Jadi prestasi dari SMK Telkom itu tergantung sama dia. Nah sampai saat ini SMK Telkom untuk urusan prestasi masih menjadi the best-nya. Tepuk tangan, Bu. Kemudian yang sebelahnya ini namanya Pak Asnan. Beliau sinergi, ya, bagian sinergi. Beliau ini yang ngurusi tentang kerjasama putra-putri Bapak Ibu untuk melanjutkan ke dunia usaha. Jadi beliau ini seperti hubungan industri. Jadi bagaimana magangnya putra-putri Bapak Ibu sekalian dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ini namanya Pak Hugo. Pak Hugo ini adalah KUR IP. Jadi putra-putri Bapak Ibu kalau teriak-teriak karena wifi-nya nggak beres, jaringannya nggak beres, itu ya teriaknya ke Pak Hugo ini. Nah sebelahnya ini namanya Pak Muzakir, beliau kepala Human Capital, ini yang ngurusi tentang SDM yang ada di SMK Telkom. Berikutnya Ibu Mei Ferawati, ini beliau urusan tentang kurikulum, jadi yang ngotak-atik kurikulum. Dan ini Pak Mas Yandi, ini beliau ini dari UGM, teknik elektro UGM. Nah sekarang bergabung di tempat kita sebagai KUR laboratorium. Terus yang di belakang saya ini tokoh-tokoh penting yang nanti akan mengantarkan, mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Saya sengaja pilihkan wali kelas itu, kelas 1 itu yang senior-senior. Senior itu bukan senang istri orang Pak ya, senior itu yang senior. Yang pertama ini Pak Asmi, berdiri nih. Nah Pak Asmi ini Kaprodi animasi. Kemudian Bu Tanti, silakan Bu. Bu Tanti ini nanti yang mengantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk ahli bidang fisika, ya. Terus ini Pak Surgi, beliau adalah Kaprodi DKV. Selanjutnya ini Pak Airil, ini penciptanya yang berprestasi di bidang olahraga, beliau guru olahraga. Terus kemudian Bu Mary, ini kelihatannya kecil tapi cabai rawit Bu, oke aja ini Bu. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu nanti banyak diomelin Bu sih. Anu maklum mak-mak. Jadi beliau ini Kaprodi RPL. Dan yang terakhir, nah ini bosnya Bu. Ini yang paling muda usianya. Pak Jarminto, beliau Kaprodi TJKT. Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang bisa saya kenalkan. Karena kalau saya kenalkan semua anak-anak nanti nggak sekolah Bu. Jadi yang lain masih di ruangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya informasikan terkait SMK Telkom di Banjarbaru ini. Yang pertama adalah pada tahun 2017
2022 kemarin SMK Telkom berhasil ditunjuk sebagai SMK pusat keunggulan satu-satunya di Kalimantan Selatan untuk bidang teknologi informasi. Kita bersaing dengan 5.000 lebih SMK se-Indonesia dan kita alhamdulillah masuk dalam proses ya. Jadi ini agak bersaing, Bu. Jadi tahapannya macam-macam. Sehingga kita masuk dengan berbagai macam pertimbangan oleh pemerintah. Nah, dampak dari penunjukan itu, maka pada tahun 2022 kita mendapat bantuan pemerintah sebesar 1,3 M untuk sarana prasarana khususnya bidang IT, khususnya RPL. Nah, sehingga saat ini kita memiliki yang namanya TEFA Teaching Factory, yaitu yang akan mengantarkan anak-anak kita, putra-putri Bapak Ibu, untuk siap bersaing, khususnya di bidang industri. Jadi nanti Ibu bisa lihat di sebelah nanti, jadi kalau keluar itu ada tulisan Teaching Factory, itu ruangan saya, kantor saya kalah bagus, Bu. Di situ didesain bagus, kayak kantor. Kayak kantor, jadi siswa-siswi kita, putra-putri Bapak Ibu, itu nanti bisa masuk TEFA, jadi semacam belajar untuk bekerja, itu melalui tes yang dilakukan oleh industri. Saat ini kita punya kerjasama 2 industri yang mengisi TEFA kita, sehingga pekerjaan yang ada di industri itu dikerjakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti keluar dari sini, putra-putri Bapak Ibu mudah-mudahan siap bersaing di dunia kerja. Kemudian selain TEFA dan perangkat-perangkat IT, pada tahun 2023 ini konsekuensi dari penunjukan kita sebagai pusat keunggulan, maka TEFA itu tadinya adalah laboratorium untuk fisika. Karena lab fisika itu dibuat laboratorium TEFA, maka kita diberikan hibah oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, yaitu gedung 2 lantai yang rencananya yang direncanakan untuk lab kimia yang akan dioptimalkan untuk laboratorium IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan yang lantai 2 digunakan untuk lab fisika yang akan dikembangkan untuk laboratorium robotika dan IoT, Internet of Things. Tepuk tangannya, Bu. Jadi selama untuk mendapatkan SMKPK dan bantuan-bantuan itu, ini diperlukan usaha yang luar biasa. Nah, dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka kurikulum pasti berubah. Jadi kurikulumnya nggak sama dengan kurikulum Bapak Ibu semuanya. Saya sendiri aja sekolahnya sudah beda. Jadi loh, sekolahnya kok beda sama saya waktu sekolah dulu. Jadi nanti Bapak Ibu, karena kita menerapkan sistem teknologi yang terkait dengan telekomunikasi, maka sistem pembelajaran pun dibuat dengan 2 model, yaitu ada yang sifatnya offline dan ada yang sifatnya online. Jadi online masih dipertahankan, meskipun nanti prosesnya online itu tidak terus-terusan, mungkin dalam 1 hari saja, 1 hari online. Tapi yang lainnya untuk skill itu tetap harus datang ke sekolah.
Dan ini amanah dari Yayasan Pendidikan Telkom bahwa untuk antisipasi ke depan, penguatan teknologi atau pembiasaan yang sifatnya online, ini juga menjadi perhatian kita. Tadi pagi, saya dapat laporan dari salah satu kawan yang kebetulan, putranya itu sekolah di sini, Pak. Dulu sekolah di sini, kemudian melanjutkan ke Telju. Beliau sekarang ini dengan teknologi online tadi ya, dia diterima di perusahaan Singapura, perusahaannya Singapura, Pak. Dia kerjanya di rumah, hanya menggunakan mengelola server. Jadi untuk pengelolaan server untuk di mana di Singapura, gajinya itu dolar. Jadi saya bilang gini sama teman saya, itu kalau zaman kita pasti dimarahi sama orang tua. Kenapa? Dikira nggak kerja kan? Dikira itu nggak kerja, dia di rumah aja. Tapi dia tercatat sebagai pegawai di Singapura. Jadi dia ke Singapura itu cuma sebulan sekali gitu aja. Atau bahkan 2-3 bulan sekali. Semuanya dipantau melalui jalur teknologi informasi. Jadi saya bilang tadi, saya ngomong tadi itu bilang gini, kalau dulu bapak saya mesti marah-marah itu. Yang namanya kerja itu adalah berangkat pagi, pulang sore, kalau ditanya kantornya ada, kalau ditanya kantornya di mana, oh di sana loh, ya kan? Nah sekarang nggak lagi begitu, zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Kalau zaman berubah, maka kita harus juga memaklumi. Nah, pembiasaan inilah yang dilakukan oleh SMK Telkom. Ya Pak ya. Tenang aja Pak, jaringannya juga full-fullan ini Pak. Jaringan kita itu full. Tapi karena anak-anak SMK Telkom itu anak yang cerdas, kadang-kadang jaringannya dimodifikasi, maka dia sendiri dapat banyak, yang lainnya nggak dapat Pak. Jadi ya, Pak ini kasihan Pak. Kadang-kadang di atas itu Pak ya, dikasih sudetan gitu. Jadi nanti mancannya di satu kelas saja. Lu kan cerdas anak-anak ini. Jadi Pak Ugo ini selalu melihat ini, saya melihatnya nggak nakal ini cerdas, kreatif ini. Jadi saya itu waktu Pak Ugo, Pak Rido naik ke tower itu, saya ketawa Pak. Iya pinter arek-arek ini. Jadi pinter anak-anak itu. Jadi untuk menyiasati dia nggak mencuri, cuma mengarahkan saja. Ya, ke sana. Itu jadi nanti ini dari SMK Telkom seperti itu gitu. Jadi dia nggak nakal, cuma dia kreatif, cerdas. Dia nggak nyuri, cuma mengarahkan saja. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, 2019 sejak 2019 sampai tahun 2022 kemarin, hampir 90% siswa kita itu melanjutkan perguruan tinggi, hampir ya 90%. Sisanya ini mencari kerja, ya bekerja, dan wirausaha melalui judi tadi ya Pak ya, yang saya cerita tadi. Nah, yang melanjutkan kerja, ya yang melanjutkan bekerja, yang melanjutkan kuliah, perlu saya sampaikan dari tahun ke tahun sejak 2019. Siswa SMK Telkom itu cukup luar biasa. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun jumlah siswa kita yang diterima melalui jalur undangan semakin lama semakin meningkat. Terakhir kemarin awal tahun 2021 18 orang, tahun ini yang diterima 25 orang melalui jalur undangan. Nah, yang jalur tes UTBK ini ada peningkatan. Tahun lalu diterima 6 orang. Nah, sekarang yang diterima itu 14 sampai 15 orang. Perlu kami sampaikan, dan diterima itu tidak di universitas yang ecek-ecek. Ada yang diterima di UNHAS, ada yang diterima di Universitas Brawijaya,
ada yang diterima di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan DKV dan Broadcasting. Dan yang jalur mandiri itu kemarin ada yang masuk di Universitas Diponegoro maupun Universitas Brawijaya. Nah, sisanya ini banyak yang diterima di Banjarmasin. Nah, sekarang tuh yang diterima 2LM itu sangat banyak sekali, gitu ya. Yang diterima 2LM sangat banyak sekali. Kemudian yang diterima di Politeknik ini juga lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan kita yang pertama berapa banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Secara umum yang diterima baik melalui 3 jalur itu hampir 35% itu diterima di perguruan tinggi negeri. Dan sisanya itu diterima melalui jalur OPES yang dimiliki oleh YPT Pendidikan Telkom, yaitu diterima di Universitas Telkom University. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini penuh barokah dan Allah bisa menyertai kita dan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah menjadi berkah dan kita bersama-sama mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan, khususnya di bidang teknologi informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Telkom Banjarbaru atas sambutannya yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di online. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu di rumah masing-masing. Kebetulan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir adalah Bapak Ibu yang berasal dari luar kota, Bapak Ibu. Jadi sekedar informasi, SMK Telkom Banjarbaru siswa-siswanya tidak hanya berasal dari kota Banjarbaru, tetapi sebagian ada dari Palangkaraya, Kota Baru, bahkan ada yang dari Balikpapan, Samarinda. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kedepannya kita bisa bertemu secara offline di SMK Telkom Banjarbaru. Baiklah, saya lanjutkan. Acara selanjutnya adalah penampilan lagu khas Banjar yang akan disampaikan oleh siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru. Kepada Ananda Celi dan Ananda Timothy, saya persilakan. Perlu diketahui bahwa Ananda Celi ini adalah putri dari Ibu Guru SMK Telkom Banjarbaru, sedangkan Ananda Timothy juga putra dari Bapak Hugo, Guru SMK Telkom Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Kowita Celia Aureliza. Perkenalkan, nama saya Timothy Tanjiro Stadika. Kami di sini akan membawakan lagu Banjar yang berjudul Pembatangan. Waktu hari baganti hari, istilah orang mencari rajaki, kada talapas awan gawi, panas hujan kada menjadi pembatangan, kada heran tak perasaan
menjadi orang pembatangan. Lalu nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan, insya Allah ada harapan. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penampilan seni musik dari putra-putri kami, Bapak Ibu Ananda Celi dan Ananda Timothy yang merupakan siswa jurusan rekayasa perangkat lunak. Lagu ini dipilih bukan tanpa alasan, Bapak Ibu, dipilih untuk menyemangati Bapak Ibu semuanya agar lebih semangat. Insya Allah pasti ada harapan mendapatkan rezeki yang lebih untuk menyekolahkan putra-putri baik di tingkat SMK maupun nanti lanjut ke tingkat kuliah. Semangat Bapak Ibu semuanya. Baik, acara saya lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sosialisasi kurikulum SMK Telkom Banjarbaru yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMK Telkom Banjarbaru bidang kurikulum. Kepada Bapak Valerian Ezra Fiansa MST, saya persilakan. Atas waktu yang diberikan, salam kenal. Saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eko, saya juga dulu angkatan 12 ya, lulusan dari sini. Kalau putra putri Bapak Ibu angkatan 25, saya angkatan 12, jadi masih dekat ya Bapak Ibu, cuma 15 tahun saja dengan saya gitu. Baik Bapak Ibu, di sini saya Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan bagaimana pembelajaran di leksi dari putra putri. Saya mulai bersama saya dan ini adalah saya menggunakan dalam beberapa sebelum pembelajaran yang kita lakukan dalam SMK Telkom. Lalu untuk yang kedua, ini adalah hasil dari jurusan PJK. Dan video ini dianggap mereka sebagai ujian. Langsung saja kita akan ke materinya. Coba menjelaskan tentang kurikulum. Bisa saya yakinkan bahwa salah satu sekolah kita di sekolah ini melaksanakan secara nasional itu adalah kurikulum merdeka. Slide.
Next lagi. Baik. Nah, ini adalah model kurikulum yang kita buat Bapak Ibu. Kita sangat tahu bahwa kurikulum lembaga itu bisa kita jalankan semuanya. Tapi kita mulai untuk mengidentifikasi Bapak Ibu. Kita melaksanakan kurikulum yang berbasis blok. Yang kedua kita untuk berikut model atau pembelajaran. Lalu yang keempat kita juga melaksanakan pembelajaran project based learning. Coba mengikuti dengan para berbeda selanjutnya. Kalau saya terima kasih kepada selanjutnya. Kita sesuai dengan juga soft skill karakter kita memverifikasi kita mengajarkan anak-anak kita ilmu yang relevan di zaman sekarang gitu. Kita mengajarkan yang kayak Facebook selanjutnya. Oke. Ini kita susun Bapak satu tahun kita dibagi menjadi 2 semester, lalu dalam 1 semester dibagi menjadi 3 blok. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya 1 blok itu berkisar antara 0 sampai 7 minggu sesuai dengan tanggal pendidikan. Dan pada setiap awal blok itu ada ujian blok yang akan kita laksanakan. Kira-kira simulasinya seperti ini Bapak. Jadi atas itu adalah semester pertama, adalah semester kedua. Setiap blok itu susun oleh masing-masing Bapak Ibu Kapolri. Disusun tujuan bloknya seperti apa. Jadi masing-masing praktik tujuan yang berbeda. Kita akan jalankan secara bertahap dari blok 1 sampai dengan blok 6. Blok 1 nanti diarahkan untuk membuat proyek yang sederhana. Seperti nanti bagaimana membuat proyek yang sudah advance. Seperti itu, jadi akan tercipta pembelajaran atau istilahnya serta kurikulum pembelajaran yang bertahap. Itu untuk kurikulum berbasis blok. Selanjutnya, learning Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan coba kasih satu studi kasus ya Bapak Ibu. Harapan tujuan blok 1 kelas 10 jurusan PJKT adalah siswa dapat melihat rangkaian listrik sederhana. Dan demonstrasi. Selanjutnya, maka Bapak Ibu yang ada di dalam tim Bapak Ibu itu akan meracik merayu kira-kira mata pelajaran apa saja yang bisa saling bekerja sama demi menjadi tujuan blok. Sebagai contoh yang kita berikan, tujuan bloknya adalah membuat rangkaian listrik sederhana, maka Bapak kita bisa ada di sana untuk memberikan tentang perhitungan dan segala macam. Bahasa Indonesia tidak bisa masuk di dalam sana untuk menggunakan bagaimana cara menyampaikan presentasi yang baik. Kalau festival juga ada mengajarkan tentang listrik, dasar elektronika dengan materi penggunaan elektronika, ataupun juga alat ukur, lalu informatika untuk membuat presentasi yang baik. Nah ini yang pasti kita akan lakukan Bapak Ibu di awal semester. Jadi fungsi dari beberapa learning adalah yang coba tugas. Kalau misalnya ada satu proyek atau satu tugas yang bisa dimulai oleh banyak guru, kenapa tidak kita lakukan? Meringkas jadwal tugas yang didapatkan oleh dalam satu tugas di simulasi yang saya tunjukkan ini saja bisa mencakup 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran bisa menilai bersama-sama pekerjaan siswa di SMP dengan. Sekarang Bapak Ibu, modelnya adalah integrated learning. Selanjutnya
sedikit karya-karya dari anak-anak kita, beberapa video, poster, membuat aplikasi entah itu Whitelist atau Whitelist, semua itu ada di SMK Telkom. Untuk instalasi jaringan, mungkin di sini saya coba sebutkan singkat saja bahwa untuk membuat simulasi antara jaringan LAN, mikrotik dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya, ya ini juga ada pembelajaran membuat peralatan robotika, ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita berikan tentang Internet of Things. Kemudian alat robotika yang bisa buat lampu, dari jarak jauh, alat peringatan, buzzer, jemur otomatis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah buat aplikasi. Kalau ini biasanya dilakukan oleh buat aplikasi chat atau dalam aplikasi mobile di handphone. Selanjutnya, ini membuat gambar set, selanjutnya pattern animasi. Jadi mereka dimulai dari membuat sketsa sehingga menjadi animasi bergerak yang video yang di awal tadi Bapak putar. Kemudian ini juga salah satu alasan dari kita membuat film, dan Bapak Ibu, film ini sudah pernah kita putarkan bahwa di misbar di depan sebuah SDAP ya. Misbar ya Bapak Ibu, pernah diputar di sana, ada dua film kita menonton di sana, lalu kita dua-duanya menjadi dua film terbaik di antara semua film atau semua sekolah yang mengembangkan film. Itu kebetulan bersama dengan festival film pelajar. Jadi semua sekolah membuat film, dan alhamdulillah dua film kita berisi dan mawar itu menjadi film terbaik. Kalau saya penasaran film seperti apa, bisa nanti ditonton di YouTube SMK Telkom Banjarbaru. Oke, selanjutnya untuk mata pelajaran sendiri ini secara kurikulum nasional sesuai dengan kurikulum Merdeka ada 7 dari kelompok umum dan 5 dari kelompok kejuruan. Dan kelompok kejuruan ini tergantung dari konsentrasi kami yang dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu. Selanjutnya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eko, kalau kita menggunakan 4 hari luring dan 1 hari daring. 1 hari daring, mungkin ada ini karena kita sekolah belum berbasis web Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu online selesai jam 12.45, harapannya setelah mereka selesai pembelajaran online, mereka bisa dan mempunyai waktu untuk berdiskusi dengan teman-temannya, lalu juga mengerjakan project blog bersama teman-temannya, sehingga waktu mereka untuk berdiskusi secara kelompok itu lebih banyak, sehingga project blog juga akan lebih optimal. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya untuk teknis pembelajaran, teknis pembelajaran kita seperti biasa Bapak Ibu, Senin sampai dengan Jumat 10 jam pelajaran dalam 1 hari, 1 jam pelajaran 45 menit untuk luring dan 30 menit untuk daring. Untuk luring terdapat 2 kali istirahat, waktu KBM luring 7.30 sampai 16.00, khusus hari Jumat sampai dengan 16.40 WITA. Waktu KBM daring 7.30 sampai dengan 12.45 WITA. Lalu selanjutnya untuk asesmen atau ujian kita menggunakan 2 format sesuai dengan ketentuan kementerian. Selanjutnya kita menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini beberapa gambar Bapak Ibu bagaimana putra-putri kita itu melakukan ujian blok. Jadi sistemnya ini mereka seperti ujian skripsi Bapak Ibu. Jadi mereka dari kelas 10 sudah terbiasa ujian skripsi. Mereka ujian presentasi, di depan mereka ada 4 sampai bahkan sampai 6 guru untuk menilai. Karena itu tadi kita melaksanakan integrated learning. Bayangkan Bapak Ibu dari kelas 10 mereka sudah terbiasa seperti ini. Mungkin di awal iya mereka akan kaget, cuman setelah berjalannya waktu saya rasa mereka akan terbiasa. Dan bayangkan ketika mereka nanti akan lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan sudah punya pengalaman itu Bapak Ibu. Deg-degannya sudah kerasa waktu SMK, sehingga waktu kuliah mereka sudah terbiasa. Ya Bapak Ibu. Oke lanjut, kalau ini adalah aplikasi pendukung pembelajaran kita, ya ada LMS, terus Google Apps for Education, lalu ada Si Ajar Bot Telegram, lalu iGracias. Ini aplikasi yang akan selalu digunakan oleh putra-putri kita dalam menunjang pembelajaran. Baik, selanjutnya kegiatan di luar pembelajaran ada banyak Bapak Ibu ya, ada praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan kelas 12, lalu kegiatan P5 yang akan dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11,
pembiasaan, bimbingan konseling, ujian sertifikasi kompetensi kelas 12, dan tentunya ada kegiatan English program. Baik, selanjutnya mungkin secara kurikulum itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan sampaikan perpustakaan kita Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini adalah profil perpustakaan kita. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan nomor pokok perpustakaan dengan status terakreditasi. Nah, di sini saya juga minta tolong kepada Bapak Ibu yang punya Instagram bisa di-follow untuk akun Instagram perpustakaan kita Bapak Ibu ya, karena akan kita update jika ada buku-buku yang terbaru. Nah, perpustakaan kita ini ada 2 model Bapak Ibu. Selanjutnya, kita mengakomodir perpustakaan secara online atau e-library, bisa diakses di website sekolah. Lalu juga kita mengakomodir perpustakaan secara offline. Di ruang perpustakaan ada di lantai 2. Nah, untuk perpustakaan online atau e-library selanjutnya, nah di sini sudah banyak katalog-katalog atau buku-buku yang diupload oleh tim perpustakaan dan tentunya dukungan dari Bapak Ibu guru. Setiap kali Bapak Ibu guru membuat modul sendiri, itu kita minta untuk mengupload modul yang mereka buat ke perpustakaan online atau e-library, sehingga nanti anak-anak itu ketika tidak punya buku secara fisik, tapi mereka bisa mendownload atau membaca secara online juga Bapak Ibu di e-library kita. Selanjutnya, kalau untuk perpustakaan fisik kita, alhamdulillah kita sudah banyak sekali membuat koleksi buku, dan guru-guru kita juga Bapak Ibu mulai dari tahun 2019 atau 2020 itu sudah mulai menulis dan meletakkan buku-buku hasil mereka itu di perpustakaan kita. Mungkin yang digambar yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya, itu adalah beberapa contoh hasil dari karya guru-guru kita, buku-buku yang sudah ada di perpustakaan kita. Baik, selanjutnya ini adalah jam pelayanan yang ada di perpustakaan sekolah. Alhamdulillah anak-anak ini sering sekali bolak-balik perpustakaan untuk membaca buku ataupun sekedar ini mengerjakan tugas, karena di perpustakaan kita itu suasananya walaupun kecil Bapak Ibu ya perpustakaan kita, tapi kita buat seenak senyaman mungkin. Lanjut, nah ini adalah beberapa dokumentasi pembelajaran di perpustakaan. Jadi kita tidak mau perpustakaan kita ini walaupun sudah bagus tapi sepi. Jadi kita dorong anak-anak kita dan guru-guru kita, ayo kita ramaikan perpustakaan kita, meningkatkan literasi numerasi kita bersama di perpustakaan. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita sama-sama sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan yang baik itu bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tapi juga tanggung jawab dan perlu kerjasama kolaborasi antara guru, masyarakat, dan salah satunya adalah orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu, kami di sini memohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan kita demi putra-putri kita, memonitoring putra-putri kita dalam pembelajaran agar putra-putri kita menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, keluarga, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.